Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat IDA. Kita sampai di video kekurangan dan kelebihan sistem penerbitan INDI atau vanity atau berbayar gitu. Nah, kelebihannya apa? Sistem yang penulis harus mengeluarkan biaya untuk menerbitkan bukunya ini gitu ya. Yang pertama, tentu naskah dijamin terbit gitu ya. Jadi kalau nggak ada ceritanya, penerbit INDI menolak naskah. Justru penerbit INDI itu memperbaiki naskah, ya kan, agar layak untuk terbit, agar lebih layak untuk terbit. Itu yang kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua, prosesnya cepat. Jadi kalau di penerbitan mayor kita menunggu-nunggu ini gimana jawaban dari penerbit ya? Serius untuk diterbitkan nggak sih? Ya gitu. Jadi dilolos penerbitan atau enggak dan lain sebagainya. Nah, kalau di penerbitan INDI jawabannya cepat, ya kan? Kalau misalkan butuh direvisi akan langsung disampaikan. Kalau oke bisa langsung proses, ya akan diproses oleh penerbit INDI. Nah, dalam hal ini editor tentunya akan mulai untuk mengerjakan naskah. Ya, jadi prosesnya cepat tanpa kita menunggu naskah kita di ACC atau tidak. Karena yang paling berat di dunia ini adalah menunggu. Begitu kata Mas Dilan ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kreativitas penulis tidak dibatasi gitu. Bagaimana dibatasi? Karena penulis malah diberikan seluas-luasnya kreativitas gitu ya. Tapi tentunya penerbit akan memberikan masukan kalau kreativitas itu justru malah membunuh market gitu ya. Justru malah membuat bukunya nggak laku. Jadi di situ ada diskusi. Jadi tidak semua kreativitas itu ditolak dan tidak semua kreativitas itu diterima. Jadi didiskusikan bagaimana baiknya gitulah. Nah, yang keempat teman-teman sekalian, keuntungan penulis itu besar. Gitu. Bagaimana tidak? Semua keuntungan dari hasil penjualan buku adalah hak penulis. Kecuali kalau itu ada operasional ataupun hak reseller. Tapi di luar itu, keuntungan menjadi hak penulis. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita teman-teman mau menerbitkan buku dan kita ingin mendapatkan keuntungan besar dari buku yang kita terbitkan, penerbitan INDI ini menjadi sebuah solusi, gitu. Ya, jadi keuntungan bagi penulis itu 100%, gitu ya. Yang kalau itu dihubungkan dengan 100%-nya adalah harga jual buku, maka bisa jadi 70% atau bahkan lebih, tergantung dari jenis market gitu ya, tergantung dari harga jual. Kalau harganya semakin mahal, tentu prosentasenya juga akan semakin besar gitu. Nah, jadi keuntungannya besar. Kalau teman-teman masih mendapatkan keuntungan kecil dari penjualan buku, maka bisa jadi caranya salah atau mindsetnya yang salah gitu ya. Yang kelima teman-teman sekalian, keuntungan atau kelebihan dari sistem penerbitan INDI adalah bisa dapat duit sebelum terbit. Wah, ini kan, ini juga yang dicari oleh seorang pengusaha. Jadi buku sebelum dicetak, sebelum beredar ke pasaran, penulis sudah bisa dapat duit. Ya itu tadi, dengan proses pre-order, dengan program pre-order ya. Buku kita jual sebelum dicetak, kita tawarkan dengan harga yang spesial. Kalau harga normalnya 250.000, di pre-order kita jual 199.000 misalkan. Nah, maka disitulah ada nilai tambah, value lebih. Wah, mending beli sekarang daripada nanti, jauh lebih murah gitu. Apalagi kalau kita kasih bonus tanda tangan penulis, nah itu akan lebih powerful, atau bonus yang lainnya gitu ya. So, teman-teman sekalian, kelebihan dari penerbitan INDI ini sangat luar biasa. Untuk Anda pengusaha, ini menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Cuman PR-nya adalah siapa penerbit atau penerbit mana yang cocok untuk menerbitkan karya kita gitu. Karena saking boomingnya penerbitan INDI, tidak semua kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh market. Maka kita perlu untuk melihat penerbit INDI ini punya kredibilitas yang bagus atau tidak, gitu ya. Nah, setelah itu adalah teman-teman sekalian, kelemahan dari sistem penerbitan INDI. Kelemahan sistem penerbitan INDI atau vanity. Ya, yang tentunya yang pertama, penulis perlu untuk mengeluarkan modal gitu ya.
Ya, kalau kita mau mendapatkan lebih besar, maka ya modal yang kita keluarkan juga butuh besar gitu. Namun di sini memang menjadi PR. Kalau misalkan penulis ini tidak mempunyai modal yang lumayan, maka dia biasanya akan kesulitan untuk mendapatkan modal gitu. Tapi biasanya kalau menerbitkan di Litera, kita bisa bantu 35% dulu aja di awal, nanti sisanya itu bisa kita dapatkan, bisa dioptimalkan dari pre-order gitu. Nah, ini kan menjadi solusi. Nah, sedangkan promosinya, media promosi, poster, terus video dan lain sebagainya itu disiapin oleh penerbit, sehingga penulis bisa tinggal posting saja. Itu sangat membantu seorang penulis gitu. Dan biasanya pre-ordernya akan maksimal. Nah, yang kedua, kelemahan dari penerbitan indie adalah ada biaya penyelenggaraan launching gitu. Ya, hari ini siapa sih penulis yang tidak ingin ada seremonial launching, ya kan? Yang di situ ada ratusan orang hadir untuk mengapresiasi buku yang kita terbitkan, untuk mengapresiasi buku yang kita tulis. Itu tentunya impian banget gitu. Tapi kalau kita menerbitkan ini bisa jadi ada biaya untuk menyelenggarakan launching. Ya, walaupun sebenarnya bisa diakali sih, kita buat seminar berbayar, di dalamnya kita launching buku. Ya, di situ biasanya tidak ada modal. Atau kita nimbrung di acara lain, misalkan acara komunitas, ya kan, acara organisasi tertentu, kita support, misalkan jadi sponsornya. Terus nanti boleh dong kalau misalkan ada seremonial launching sebentar saja, mungkin 10 menit. Nah, bisa jadi, tergantung kita lobbyingnya. Walaupun launching buku itu butuh biaya, tapi kalau kita tahu caranya, kita bisa launching buku tanpa biaya atau bahkan untung, gitu ya. Nah, tipsnya kalau misalkan teman-teman mau menerbitkan buku atau launching buku tanpa biaya, maka kita bisa membuat seminar ya. Jadi judul besarnya bukan launching buku tapi seminar. Ambil satu tema dari buku itu, kita seminarkan, kita buat harganya tiketnya 500, bonus buku. Nah, itu akan menarik. Dan di bawahnya ada tulisan launching buku A misalkan ya. Jadi bisa jadi itu tanpa modal atau malah untung dari penyelenggaraan event itu. Jadi tergantung kita mengemas acaranya seperti apa. Dan yang kelemahan yang ketiga atau yang terakhir, buku tidak masuk toko buku ya. Karena ada beberapa penulis yang memang memimpikan bukunya untuk masuk toko buku. Ya kan? Walaupun toko buku hari ini sudah sepi, tapi memang ya tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa penulis yang menginginkan bukunya masih tetap ada di toko buku. Nah, walaupun bisa aja sih penerbitan indie itu masuk ke toko buku, cuman diskonnya akan lebih besar. Masuk ke toko buku itu dibutuhkan diskon sekitar 60%, 50-60% dari omset. Wow, dari harga jual buku. Besar sekali ya diskon yang diminta oleh toko buku. Maka memang kalau misalkan kita ingin menerbit buku kita ada di buku-buku, ya mungkin yang lebih cocok adalah sistem penerbitan mayor gitu. Tapi kalau kita mau buku kita laris dan marginnya besar, ya sistem penerbitan indie menjadi sebuah solusi dari itu. Nah, tinggal teman-teman sekalian mau kita menerbitkan mayor atau indie, kita perlu untuk mendapatkan partner penerbit yang kredibel ya, yang punya integritas, yang punya portofolio bagus. Agar apa? Agar kita tidak ditipu gitu. Kejadian kemarin ada salah satu rekan yang bukunya dicetak lebih banyak dari kesepakatan dengan penerbit A gitu ya, tapi dijual sama penerbitnya dilebihkan cetak dan dijual sendiri oleh penerbitnya, dijual dengan harga 4 kali lipat dari harga yang ditentukan oleh penulis. Wah, itu pasti akan sangat sedih sekali. Jadi memang perlu kita mendapatkan partner penerbit yang bisa dipercaya. Saya kira itu teman-teman sekalian, kita sambung di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan perannya tidak hanya mengedit tapi juga sebagai pembaca. Ya, jadi kalau pembacanya yang merasakan naskah itu lebih dari satu, kan mereka bisa berdiskusi dan bisa memberikan saran yang powerful gitu.